Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali mengikuti kajian Islam. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para ulama, para ustadz, para kiai, rahimani wa rahimakumullah, segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ada jenis-jenis manusia yang kehadirannya dirindukan oleh orang banyak dan kepergiannya mengundang duka dari mereka. Ada jenis yang sebaliknya, kehadirannya membuat resah banyak orang dan kepergiannya membuat mereka girang dan bahagia. Kita termasuk jenis yang mana? Apakah kita termasuk manusia yang hidupnya disukai oleh masyarakat, atau justru sebaliknya, hidup kita dibenci oleh mereka? Pernahkah kita berpikir bagaimana supaya kita bisa dicintai? Bukan hanya di dunia, bukan hanya di bumi, tapi juga dicintai di langit. Seorang muslim tentunya dia tidak hanya memikirkan urusan dunia, dicintai sama bos, dicintai sama masyarakat. Bukan hanya itu pikirannya, tapi dia berpikir lebih dari itu. Bagaimana bisa dicintai bukan hanya di bumi, tapi juga dicintai di langit. Karena justru cinta dari langit itulah yang akan menghadirkan cinta di bumi. Justru cinta dari langit itulah yang akan menghadirkan cinta di bumi. Sehingga keliru manakala ada orang mengejar cinta di bumi dengan cara yang menyebabkan datangnya kebencian dari langit. Keliru besar. Kejarlah cinta dari langit, maka cinta dari bumi pun akan datang. Hal itu dituturkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, manakala beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala
idza ahabba 'abdan da'a Jibril. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai salah satu di antara hambanya, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril. Faqala, Allah berfirman, inni uhibbu fulanan fa ahbibhu fayuhibbuhu Jibril. Allah berfirman kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, aku, yaitu Allah, telah mencintai si A, maka kamu pun harus mencintainya. Jibril disuruh sama Allah, tentu akan patuh. Sendiko dawuh, maka Jibril pun mencintai orang tadi. Cukup? Tidak. Thumma yunadi fis sama'i fayaqul inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh fayuhibbuhu ahlus sama'. Setelah itu malaikat Jibril memanggil penduduk langit. Siapa penduduk langit? Para malaikat. Malaikat Jibril berkata, ya ahlas sama, wahai para penghuni langit, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh. Sesungguhnya Allah sudah mencintai si A, maka kalian pun harus mencintai si A. Para malaikat pun serempak semuanya mencintai si A. Dicintai di langit oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh penduduk langit dari kalangan para malaikat. Berhenti sampai di situ? Oh tidak. Tsumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Setelah dicintai oleh Allah dan seluruh penduduk langit, maka orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan mudah disayang, mudah diterima di muka bumi ini. Jadi kuncinya cinta dari langit. Ketika seorang sudah dicintai oleh Allah, maka pasti dia akan dicintai oleh seluruh penghuni langit dan penghuni bumi. Bagaimana supaya kita dicintai oleh Allah? Inilah yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini dinilai hasan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahumallah, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala." Pada suatu hari ada seorang datang menemui Rasulullah SAW seraya berkata, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbanillahu wa ahabbanin nas." Wahai Rasul, ajarkan padaku, tunjukkan padaku suatu amalan yang kalau aku kerjakan, maka aku akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh orang banyak, dicintai oleh para manusia. Sahabat ini cerdas. Dia punya keinginan mulia, bukan hanya disukai oleh manusia, tapi dia ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berpikir secara proporsional. Bukan hanya mikirin dunia, tidak.
Justru dia pikirin pertama kali akhirat, tapi dia tidak melupakan dunia. Dia berpikir bagaimana saya dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Sebagian orang kepikir aja enggak. Gimana saya dicintai? Memikir aja enggak bagaimana dia akan berupaya untuk mencari dan mengejar cinta Allah. Mikir aja enggak. Sahabat ini punya cita-cita yang sangat mulia. Dan dia tidak pengen salah jalan. Maka beliau pun datang kepada ahlinya, yaitu Rasulullah SAW yang sudah terbukti dicintai di langit dan di bumi. Maka apa kata Nabi SAW? Beliau kasih 2 resep. Resep yang pertama, bagaimana supaya dicintai oleh Allah. Resep yang kedua, bagaimana supaya dicintai oleh manusia. Beliau SAW menyampaikan resep yang pertama, izhad fid dunya yuhibbukallah. Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Resep yang pertama. Kalau kita pengen dicintai oleh Allah, bersikap zuhudlah di dunia. Resep yang kedua, wazhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Resep yang kedua, bersikap zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Niscaya engkau akan dicintai oleh para manusia. Resep yang kedua, supaya dicintai oleh orang lain, bersikap zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh mereka. Baik, kita bahas satu persatu dari 2 resep ini. Yang pertama, agar kita dicintai oleh Allah, kita harus bersikap zuhud di dunia. Zuhud itu apa? Sebelum kita bahas zuhud itu apa, saya ingin sedikit menyinggung pemahaman yang berkembang di masyarakat, namun pemahaman itu keliru. Yaitu pemahaman bahwa zuhud itu identik dengan kemiskinan. Seakan-akan orang itu nggak mungkin zuhud kalau dia belum miskin. Zuhud itu identik dengan menghindari semua hal-hal yang bersifat keduniawian. Zuhud itu bermakna kemana-mana jalan kaki, bukan karena ingin sehat, tapi karena ingin menunjukkan kezuhudan. Kemana-mana pakai baju yang lusuh, bukan karena gak punya kecuali baju tersebut, tapi karena ingin menunjukkan saya zuhud. Apakah seperti itu? Apa gak boleh orang Islam jadi saudagar? Apakah tidak boleh orang Islam itu berbisnis jadi orang kaya? Boleh. Yang penting caranya benar dan kekayaan itu digunakan dengan benar. Munculnya pemahaman keliru tadi sudah diantisipasi oleh seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kata beliau, az-zahadatu fid dunya laysat bitahrimil halali wala idha'atil mal. Zuhud itu, kata beliau, bukan dengan mengharamkan sesuatu yang halal, bukan. Bukan pula dengan menghambur-hamburkan harta.
Zuhud itu bukan dengan mengharamkan sesuatu yang halal. Harta dunia, emas, perak, rupiah, dolar, dinar, dirham, itu kan aslinya halal. Kalau kamu pengen zuhud itu bukan dengan mengharamkan yang halal, kata beliau. Jadi zuhud itu tidak identik dengan kemiskinan. Buktinya lagi, banyak sekali manusia-manusia zuhud yang kaya. Para nabi, para sahabat. Siapa? Nabi Dawud, Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Istananya luar biasa, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud. Dari kalangan sahabat Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq, kaya, saudagar. Utsman bin Affan, saudagar. Utsman bin Affan, saudagar. Abdurrahman bin Auf, bisnismen, kaya. Ketika Abdurrahman wafat, itu warisannya kalau dirupiahkan, mulai dari ontanya, kambingnya, kemudian kudanya, emasnya, peraknya, tanahnya, itu kalau dirupiahkan kira-kira, ya ini cuma kira-kira saja, sekitar 3.000 triliun. Allahu Akbar. Ini sosok zuhud yang super kaya. Itu dari kalangan para sahabat. Dari kalangan para ulama, ada nggak ulama yang zuhud kaya? Ada. Ibnul Mubarak, yang saking kayanya itu orang sekampung dihajikan semua oleh beliau dengan biaya dari beliau. Bayangkan. Beliau punya travel? Enggak, bukan orang nyari jamaah, bukan. Beliau membiayai keberangkatan tetangga-tetangganya ke Mekah dengan biaya beliau. Bisnismen. Sampai pernah ada seorang yang komplain kepada Ibnu Mubarak, "Anta ta'muruna biz-zuhdi wa taqallul wal bulghah wa naraka ta'ti bil badha'i." Loh, kamu dalam pengajian-pengajian, wahai imam, sering mengajak kita untuk zuhud, sederhana, tidak berlebih-lebihan. Tapi kami melihat kamu bolak-balik bawa barang, jual, bisnis. Ini gimana? Apa kata beliau? Innama af'alu dha li asuna wajhi wa ukrima 'irdi wa asta'ina bihi ala ta'ati rabbi. Aku berbisnis, aku bekerja, aku berdagang, itu agar aku bisa menjaga wajahku dari aib. Apa itu? Supaya aku nggak jadi pengemis, nggak minta-minta. Wa ukrima 'irdi, dan aku ingin memuliakan harga diriku, sehingga tidak minta-minta sama orang lain. Wa asta'ina bihi ala ta'ati rabbi, aku ingin memanfaatkan kekayaanku ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zuhud itu tidak identik dengan kemiskinan. Lah terus zuhud itu apa? Zuhud terhadap dunia artinya adalah melepaskan ketergantungan hati kepada dunia. Melepaskan ketergantungan hati kepada dunia. Melepaskan ketergantungan hati. Berarti zuhud itu urusan apa? Hati. Jadi kalau dia punya dunia,
dia punya duit, duit itu lepas atau dia alihkan ke tempat lain, maka dia biasa aja. Karena di mata dia, dunia itu tidak lebih berharga dibandingkan sayap seekor nyamuk. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim. Sehingga ketika dia kehilangan atau berpindah harta dia keluarkan hartanya, dia biasa aja gitu loh. Tidak kepikiran, nggak sedih, berlebihan, biasa aja. Saya kasih contoh satu, Abdurrahman bin Auf yang tadi ketika wafat kekayaannya sekitar 3.000 triliun rupiah. Buat Abdurrahman bin Auf, duit itu biasa aja buat beliau. Buktinya biasa aja apa? Buktinya beliau itu kalau bersedekah itu nggak tanggung-tanggung. Pernah beliau bersedekah 40.000 dirham. Ya sekitar 1,4 miliar. 1,4 M sekali sedekah. Di lain kesempatan beliau pernah sedekah 40.000 dinar. Kalau tadi dirham, sekitar 48 miliar rupiah. Beliau pernah membantu 1/3 penghuni Madinah, beliau lunasi utangnya. Ringan buat beliau. Dia punya duit tapi hatinya nggak tergantung dengan duit tersebut. Itulah zuhud. Jadi zuhud itu bukan masalah punya duit atau tidak punya duit. Zuhud itu adalah hatinya tergantung kepada duit atau tidak tergantung kepada duit. Itulah zuhud. Ada orang nggak punya duit tapi mikirin duit terus. Itu gak zuhud namanya. Zuhud itu adalah ketika hati kita nggak tergantung kepada duit tersebut. Berarti zuhud itu amalan hati. Amalan hati. Tapi walaupun zuhud ini amalan hati, ada indikatornya. Ada indikatornya. Indikator itu dijelaskan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu yang tadi kita sampaikan perkataannya di awal. Setelah beliau menjelaskan bahwa zuhud itu bukan dengan mengharamkan sesuatu yang halal, beliau menerangkan zuhud itu apa? Kata beliau, az-zahadatu fid dunya alla takuna bima fi yadayka awthaq mimma fi yadayillah. Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Ini indikator yang pertama. Lebih yakin dan percaya dengan kekayaan Allah dibanding kekayaan pribadi kita. Itu indikator yang pertama. Jadi orang zuhud di dunia, indikatornya lebih percaya mana? Lebih percaya duit sendiri atau duit Allah? Contoh nih, kita punya duit 1 juta. Kita punya duit 1 juta. Kemudian kita ke masjid, kita pengen infak.
Maju mundur, maju mundur, maju mundur. 100 ribuan ada 10, 1 juta kan 100 ribuan ada 10. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja, mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan kepada kekayaan Allah. Ya. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang ahli zuhud yang bernama Abu Hazim rahimahullah. Beliau pernah ditanya oleh seseorang, "Ama takhaful faqr? Ama takhaful faqr?" Apakah engkau enggak pernah merasa takut dengan kemiskinan? Kamu enggak pernah takut miskin? Apa kata beliau? Ana akhaful faqra wa maulaya lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara. Bagaimana mungkin aku merasa takut miskin sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah, jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan, kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Ini indikator yang pertama. Indikator yang kedua, kata Abu Dzar, wa an takuna fi thawabil musibati idza anta usibta biha arghaba fiha law annaha ubqiyat lak. Yang kedua, kata beliau, lebih tertarik dengan pahala Allah saat ditimpa musibah. Lebih tertarik dengan pahala dari Allah saat ditimpa musibah. Siapa di antara kita yang tidak pernah ditimpa musibah, kesulitan hidup, kesulitan ekonomi, kesulitan kesehatan? Siapa di antara kita yang tidak pernah ditimpa dengan hal-hal tersebut? Kehilangan orang yang kita sayangi. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Anak bagian dari dunia, ayah bagian dari dunia, bisnis bagian dari dunia, motor bagian dari dunia. Semuanya itu bagian dari dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya.
Dan ketika kita bersabar, kita dijanjikan pahala dari Allah. Dan pahala ini lebih mahal dibandingkan motor yang hilang, dibandingkan bisnis yang gagal, dibandingkan orang-orang yang kita cintai yang diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dia tidak sedih, wajar. Masa dia tinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu nggak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, nggak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu. Dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut. Ini indikator yang kedua. Indikator yang ketiga, kata para ulama kita, orang yang zuhud itu tandanya manakala pujian dan cercaan manusia sama saja di hati kita. Saya ulangi, indikator yang ketiga orang zuhud terhadap dunia adalah manakala pujian, sanjungan, dan cercaan atau celaan manusia sama saja di hati kita. Itu baru kita zuhud. Kenapa? Karena pujian itu bagian dari dunia, cercaan itu bagian dari dunia. Ketika itu datang dan pergi biasa aja karena itu dunia. Yang bikin dia sedih itu manakala dia terancam dengan cercaan dari penguasa alam semesta ini. Itu baru dia sedih. Manakala dia dihadapkan dengan laknat dan amarah dari Rabbul Alamin, itu yang membuat dia sedih. Orang yang zuhud itu ketika dia share nasihat lewat grup, kemudian ada yang ngasih jempol terbalik, dia nggak kapok untuk nge-share kebaikan. Itulah orang yang zuhud. Orang yang zuhud itu ketika dia membagikan konten-konten video kajian Islam melalui grup, melalui YouTube, melalui grup WA, melalui YouTube dan yang lainnya, melalui Instagram, lalu nggak ada yang ngasih jempol, nggak ada yang nge-view, nggak ada yang nge-share, dia tetap konsisten untuk terus menebar kebaikan karena yang dia cari bukan dunia. Yang dia cari bukan like. Yang dia cari bukan jempol. Yang dia cari bukan viewer. Yang dia cari bukan subscriber.
Yang dia cari adalah ridho dari Allah. Itu lebih berharga. Itulah zuhud. Antara pujian dan cercaan biasa aja. Itu indikator yang ketiga. Baik. Kita pindah resep yang kedua. Tadi adalah bagaimana supaya dicintai Allah, yaitu dengan bersikap zuhud di dunia. Resep yang kedua, gimana supaya kita dicintai oleh manusia? Nabi SAW menjelaskan, wazhad bima fi aidin nas yuhibbukan nas. Kalau kamu pengen dicintai oleh orang lain, maka bersikap zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Apa yang dimiliki oleh orang lain. Bersikap zuhudlah dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Perhatikan, saya gunakan kata apa. Karena itulah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Wazhad bima dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Jadi apa yang dimiliki oleh orang lain itu tidak selalu identik dengan duit. Tidak selalu identik dengan kendaraan. Tidak selalu identik dengan rumah, enggak. Apa yang dimiliki orang lain itu bisa berupa jabatan. Ya. Apa yang dimiliki oleh orang lain itu bisa berupa kedudukan. Apa yang dimiliki oleh orang lain itu bisa berupa ketampanan, kecantikan. Sehingga cakupannya luas banget. Bersikap zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, maka orang itu akan cinta kepadamu. Maksudnya gimana Ustaz bersikap zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain? Dengan bahasa yang simpel, jangan kepenginan. Jangan kepenginan. Dikit-dikit pengen, jangan. Ya. Tetangga baru beli mobil baru, pengen nyobain, nanya-nanya, kepo, jangan, gak usah. Ya. Tetangga teman baru beli gelang emas baru, ya, melihat pengen, gak usah. Ya. Teman sekantor baru promo jabatan, deket-deket pengen gimana caranya, gini-gini, nanya-nanya ini, macam-macam, kayak interogasi di kantor polisi gitu ya. Dicecer dengan caranya gimana, caranya, jangan. Gak usah kepenginan. Ketika kita nggak kepenginan dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, maka biiznillah, dengan izin Allah, dia akan suka kepada kita. Kenapa? Kok bisa begitu? Karena sifat dasar manusia itu pelit. Sifat dasar manusia itu nggak suka dikepoin. Sikap dasar manusia itu nggak suka direpotin. Itu sifat dasar manusia. Jadi kalau teman kita punya baru dapat arisan nih, baru punya duit banyak gitu, atau nggak usah teman kita lah, kita aja kita ini kalau baru aja dapat arisan duit banyak, kita lebih suka orang-orang pada deket-deket minjem, minta, pengen ditraktir. Kita pengen yang kayak gini, lebih suka yang kayak gini, atau teman-teman biasa nggak ngerecokin kita, lebih suka yang mana coba? Jujur. Kita lebih suka orang-orang nggak pada datang minta, minjem, minta ditraktir. Udah sekarang gini, kita punya teman nih, si A sama si B. Si A sama si B, teman sekantor. Si A ini kerjaannya ngutang terus, si B ini nggak pernah.
ngerecokin kita masalah duit. Suka mana? Si B lah. Itu sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia itu pelit. Gak suka direcokin, gak suka dipinjemin, gak suka dimintain. Maka karakter manusia itu akan menyukai, mencintai orang lain yang seperti itu. Itulah kuncinya kalau kita pengen disukai sama orang lain. Jangan dikit-dikit traktir dong, pinjam duit dong, pinjam ini dong, bantuin aku dong. Jangan dikit-dikit kayak gitu. Oh, kamu kan jabatannya tinggi, tolong dong aku gak usah. Ya. Ini yang bikin orang itu gak suka sama kita. Karena kita kerjaannya ngerepotin, ngerecokin, ngepoin. Jangan. Ya. Ini resep dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar dicintai oleh orang lain. Jadi itulah inti dari kajian kita, bagaimana supaya kita dicintai di langit dan bagaimana supaya kita dicintai di bumi. Terakhir saya kasih tips gimana kita biar enggak kepenginan. Ya. Gimana kita biar enggak gampang kepenginan memiliki apa yang dimiliki orang lain. Caranya bagaimana? Caranya kurangi pergaulan dengan orang kaya. Kurangi pergaulan dengan orang kaya. Kalau nggak butuh banget, nggak usah. Karena mau nggak mau kalau kita bergaul sama orang kaya, kita akan ngelihat, oh mobilnya bagus, rumahnya mewah, ya HP-nya keluaran terbaru, akan jadi kepengin. Kurang itu. Ya. Ada seorang ulama namanya Aun ibnu Abdillah rahimahullah. Beliau berkata, kuntu ujalisul aghniya. Ya. Aku dulu biasanya duduk-duduk bergaul sama orang-orang kaya. Apa akibatnya? Sering sedih, sering galau. Kenapa? Karena setiap ketemu sama orang kaya, mobilnya, kendaraannya, tunggangannya lebih bagus daripada kendaraanku. Ngelihat sama mereka bajunya lebih bagus dari bajuku. Ya. Pergi ke rumahnya lebih bagus, lebih mewah daripada rumahku. Akhirnya sedih terus bawaannya, galau, resah. Kapan aku punya mobil kayak si Anu? Kapan aku punya rumah kayak si Anu? Kapan aku punya HP kayak si Anu? Akhirnya ruwet pikirannya. Fajalastul fuqara'a fastaraht. Maka ketika aku melihat ada sesuatu yang salah dalam hidupku, aku pun merubah pergaulan. Aku lebih suka duduk bergaul dengan orang-orang yang tidak punya, orang-orang miskin, orang-orang fakir. Fastarahtu. Maka setelah itu hatiku pun tenang. Kenapa? Karena selalu bersyukur. Datang ke sana, pakaiannya Allah sederhana banget, pakaianku udah bagus. Pergi tempat orang, masya Allah, rumahnya sederhana banget, rumahku sudah bagus. Ya, termasuk juga, ya, kurangi interaksi dengan orang kaya, kurangi tontonan, ya, di medsos, di YouTube dan yang semisalnya yang menampakkan the rich crazy. Ya. Grebek rumahnya sultan gak usah lihat. Ya. Bikin apa? Bikin hati gak nyaman. Hebat ya, atap rumahnya bisa jadi helipad. Ya. Koleksinya, mobil mewahnya sekian. Gak usah. Itu bikin hati kita menjadi resah, jadi kepengin. Dan gak ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Ya cuma nambah subscriber. Dia. Gak usah ngapain kita habisin nonton yang gitu-gituan. Ya. Mendingan dengerin kajian. Ya, kalaupun kita perlu konten sesuatu, konten yang bisa menambah keimanan kita. Membuat kita bersyukur atas karunia Allah. Lihat ada orang-orang yang
tidak mampu, yang punya kekurangan fisik ataupun kekurangan yang lainnya. Sehingga kita mudah mensyukuri nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Jadi intinya agar kita bisa dicintai di langit dan di bumi adalah dengan bersikap zuhud di dunia dan tidak kepenginan dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Saat itulah akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Masih ada sisa sekitar 5 menit. Silakan kalau ada pertanyaan yang akan disampaikan, silakan. Baik, Ustaz, jazakallah khairan. Kemudian kita kasih kesempatan mungkin Bapak Ibu yang ingin interaktif dengan Ustaz akan mungkin bisa raise hand dulu, baru kita bukakan ininya, mute-nya. Silakan. Ya. Silakan Ibu Ayuni ya. Saya sudah pas unmute. Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Izin bertanya, bagaimana ketika saya berkecimpung di keluarga orang yang kaya, karena mungkin tuntutan pekerjaan atau apa ya namanya, yang menjadikan kita itu setiap hari itu bertemu dengan mereka orang kaya. Bagaimana cara memanage hati supaya tidak mudah kepenginan dengan apa yang mereka miliki? Sekian Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, kalau kita mau nggak mau harus bergaul dengan orang yang kaya, maka satu, kurangi pandangan yang tidak dibutuhkan. Satu, kurangi pandangan mata yang kurang dibutuhkan. Jadi kalau kita kerjaannya cuma nyapu, ya sudah nyapu aja, nggak usah kita itu tengok sana, tengok sini, kepo sana, kepo sini, nggak usah. Meminimalisir pandangan mata. Makanya apa? Pesan Allah dalam surat Toha ayat 131. Surat Toha ayat 131. Allah berfirman, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya." Allah Subhanahu wa taala berpesan, janganlah engkau terpesona melihat dengan kedua matamu kesenangan-kesenangan yang kami berikan kepada para pecinta dunia. Subhanallah, jamaah yang kami hormati. Seingat saya ini ayat Allah turunkan untuk menegur sebagian dari istri Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, istri Nabi SAW ditegur. Ya, kurangi pandangan. Pengen ini, pengen itu. Kurangi. Sudah, ini tips yang pertama. Jadi kalau kerjanya di situ udah nggak usah ngepoin sesuatu yang memang nggak perlu untuk diketahui. Yang kedua, imbangkan pergaulan. Setelah Anda kerja di situ, dalam hari-hari Anda perbanyak interaksi dengan orang-orang yang kurang mampu, orang-orang miskin, orang-orang fakir, sehingga kita bisa membandingkan bahwa kondisi kita secara duniawi sudah lumayan dibandingkan orang-orang miskin tadi. Kita harus ada perbandingan. Kalau misalnya kita nggak pernah gaul sama orang miskin, yang kita jadikan perbandingan cuma orang kaya tadi, sehingga perasaan kita tertekan, nggak enak terus. Kapan ya saya punya itu? Kapan ya? Padahal kita sudah punya sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu sudah mending dibandingkan yang ada dalam atau kondisi orang miskin. Ya, jadi ada perbandingannya. Dan itulah nasihat dari Nabi SAW. Lihatlah orang yang di bawahmu, jangan lihat orang yang di atasmu.
Jadi setelah kita pulang kerja dari situ, kita dapat gaji, kita dapat rezeki, bagikan sama orang-orang yang kurang mampu. Kita lihat kondisi mereka yang memprihatinkan, itu insya Allah akan bisa mengurangi kepenginan kita. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah banyak doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dihindarkan dari penyakit-penyakit hati. Ya. Allahumma inni a'udzubika min syarri qalbi. Allahumma inni a'udzubika min syarri qalbi. Ya Allah, aku mohon pelindungan kepadamu dari keburukan hatiku. Penyakit-penyakit hati kita mohon. Itu kan termasuk penyakit hati. Pengen ini, pengen itu, kagum ini, kagum itu, hal-hal yang sifatnya duniawi. Kita minta sama Allah supaya dibersihkan hati kita dari itu semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silakan. Jazakallah khairan, Ustaz. Ini ada Ibu Eva Mei. Saya buka ya, Ibu, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sedikit perkenalan, saya mahasiswi yang sekarang semester 7 dan kebetulan lagi ada tugas PPL di sekolahan. Dan saya mendapatkan pembimbing yang qadarullah itu sangat anti dengan cadar. Dan ketika saya disuruh bertemu dengan pembimbing, cadar saya suruh dibuka dan banyak celaan di dalamnya, banyak perkataan dari pembimbing tersebut yang seharusnya tidak saya iakan, tapi dengan terpaksa saya iakan seperti itu. Dan jika saya tidak hadir saat pembimbing tersebut mengadakan pertemuan dengan anak-anak yang dibimbingnya, itu saya tidak akan lulus dari PPL seperti itu. Dan mohon nasihatnya, harus bagaimana seperti itu. Ya, jazakallah khairan. Ya. Masalah cadar apa ya tadi ya? Pertama, di masa pandemi ini cadar ini biasa. Ya. Di masa pandemi ini cadar biasa. Laki-laki pun pakai cadar. Maksudnya pakai masker gitu ya. Sehingga saya pikir orang yang mempermasalahkan cadar, apalagi di kondisi seperti ini menurut saya kurang berpendidikan. Ya, kurang berpendidikan. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Ya. Maka solusi yang bisa saya sampaikan adalah ketika Anda meyakini bahwa cadar itu hukumnya wajib, maka pertahankan prinsip tersebut. Pertahankan prinsip tersebut. Tapi dengan cara yang santun. Dengan cara yang santun. Bagaimana mempertahankan prinsip dengan cara yang santun? Dengan tidak merespon ungkapan-ungkapan negatif yang disampaikan oleh dosen tadi. Tidak meresponnya dengan cara yang frontal. Bagaimana? Ya diam aja udah. Ya, anggap saja angin lalu. Ya, anggap saja angin lalu. Tadi kan contoh dari indikator dari kezuhudan. Yang ketiga, tadi masih ingat kan? Antara celaan dengan pujian orang lain itu sama aja. Celaan sang dosen tadi itu dunia. Jadi nggak ada harganya. Ya, sebagaimana pujian beliau, ya, itu adalah sesuatu yang sifatnya duniawi. Sehingga abaikan saja. Anggap saja angin lalu. Kecuali kalau beliau menyampaikan sesuatu yang terkait dengan skripsi Anda, masukan, kritikan, itu jangan dianggap angin lalu. Ya, itu bagian dari cara kita untuk berhasil menyelesaikan skripsi kita. Ya, ini yang pertama. Pertahankan prinsip itu dengan cara yang santun. Yang kedua, buktikan bahwa cadar itu tidak menghalangi kita untuk profesional dan berprestasi.
Nggak ada hubungannya itu cadar sama skripsi. Anda buktikan bahwa Anda bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Sehingga ketika dosen tadi ingin tidak luluskan Anda, nggak punya alasan. Apa alasannya? Pakai cadar, lucu. Ya. Kalau nilai Anda bagus, A misalnya, dan Anda juga tepat waktu menyelesaikan tugas, saatnya setoran, ya, Anda menyetorkan jatah bab sekian, Anda selesaikan semuanya. Ya, dengan betul-betul kajian yang komprehensif, yang bagus, yang ilmiah, yang sistematis, dia akan kesulitan nyari celah untuk membuat Anda tidak lulus. Ini yang kedua. Ya, tunjukkan bahwa cadar tidak menghalangi Anda untuk bersikap profesional dan berprestasi. Yang ketiga, jangan takut banget sama manusia. Ya, takutlah kepada Allah. Jangan terlalu bergantung kepada manusia, bergantunglah kepada Allah. Yang punya kampus, yang punya takdir Anda lulus atau tidak lulus itu bukan sang dosen. Yang punya itu Allah. Allah itu yang punya bukan hanya kelulusan Anda. Allah itu yang punya. Dosen itu tuh Allah yang punya. Ya. Nyawanya itu di tangan Allah. Kenapa takut? Ya. Kuatkan ketergantungan Anda kepada Allah, bukan kepada manusia. Bagaimana menguatkannya? Minta sama Allah, doa. Kita kan punya Allah. Kenapa kita mesti galau? Kita punya Allah. Ketuk pintu Allah. Besok nih, waktunya apa? Menghadap dosen. Malamnya, kencengin itu doa kita. Tahajud. Doakan dosen kita supaya dapat hidayah. Bukakanlah hatinya, lembutkanlah hatinya. Berilah hidayah. Terus berilah petunjuk. Minta sama Allah. Ya, Anda akan lihat perbedaannya. Ya. Insya Allah hatinya itu tidak sekeras batu. Batu aja bisa bolong. Ya, ketika tertetes air secara rutin. Apalagi manusia. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini waktunya sudah lewat dari apa yang kita rencanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.